Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debi. Apakah kamu semua sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu yakin kamu sudah siap ya untuk belajar hari ini dan tetap harus semangat. Hari ini kita akan belajar materi tema kedua, subtema 4, pembelajaran ke-6. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Lalu, kamu dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Kamu dapat membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian, kamu dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian, kamu dapat memahami pecahan dengan tepat, dan yang terakhir, kamu dapat menyelesaikan soal terkait nilai pecahan dengan benar. Masih ingatkah kamu cerita dongeng pada pembelajaran kelima? Ibu yakin kamu masih ingat ya, cerita dongengnya yang berjudul Kancil dan Buaya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga, Ibu sudah jelaskan bahwa dalam memainkan peran, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Terlebih, kita juga harus berlatih untuk memainkan peran tersebut. Ketika kita sudah merasa mampu memainkan perannya, baru kita dapat menampilkannya. Dan kamu bisa mencobanya nanti misalnya di rumah ya, karena pada saat ini kan kita tidak bisa mencobanya bersama teman-teman karena kondisi pandemi. Jadi kamu bisa coba bersama keluargamu atau bersama saudaramu di rumah. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, sekarang kita akan menceritakan kembali cerita dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya, tapi dalam bentuk gambar. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa gambar yang diurutkan. Dari urutan gambar ini dapat menunjukkan cerita dari cerita dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Seperti ini ya. Jadi ada 4 gambar dan setiap gambarnya itu berurutan ya, sesuai dengan urutan ceritanya. Nah, kamu juga bisa berlatih ya di rumah untuk membuat seperti ini. Mungkin kamu bisa membuat lebih bagus lagi sesuai dengan kreativitas kamu. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, seperti ini ya. Jadi, setiap orang di lingkungan kita memiliki perannya masing-masing. Tadi contohnya kamu sebagai pelajar yang memiliki tugas yaitu menuntut ilmu. Ada juga guru yang tugasnya mengajarkan ilmu dan petugas keamanan lingkungan yang tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Dan kenapa setiap kita itu harus memiliki
peran dan tugas yang berbeda-beda. Nah, hal itu dibutuhkan agar terwujudnya kerjasama yang baik, agar kehidupan berjalan dengan baik. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Nah, banyak lagi ya, selain pelajar, guru, dan juga petugas keamanan lingkungan, masih banyak lagi. Contohnya di sini Ibu buat ada 4 peran lagi, yaitu ada dokter. Nah, dokter ini tugasnya mengobati pasien yang sakit. Kemudian polisi, tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Lalu ada nelayan. Nelayan tugasnya menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Kemudian penjual atau pedagang ikan yang tugasnya menjual ikan yang ditangkap nelayan di pasar. Nah, masih banyak lagi ya, kamu bisa mencari tahu untuk menambah pengetahuanmu apa saja peran-peran dan tugasnya yang ada di sekitarmu. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 3 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi ada lahan ya. Seorang pengusaha ini mempunyai lahan yang kemudian dia mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya itu. Maka dia juga membaginya menjadi 16 bagian seperti gambar ini ya. Dibagi menjadi 16 bagian. Nah, sekarang sesuai dengan yang diketahui tadi, lahan yang tadi itu kita akan beri warna seperti yang gambar di sebelah ini ya. Kamu bisa lihat sesuai dengan keterangannya. Kalau dia tadi untuk tomat, ada berapa bagian tadi yang akan ditanami tomat? Iya, ada 7 ya. Kamu lihat kotak-kotak yang berwarna jingga ini atau berwarna orange. Kemudian untuk yang sayur bayam ada 3 bagian berwarna hijau di sini. Kemudian untuk yang cabai 2 bagian yang berwarna merah ini, dan yang terakhir untuk ditanami bunga ada 4 bagian yang berwarna kuning. Nah, sekarang tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Kita akan buat dalam bentuk bilangan pecahan ya. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Nah, seperti yang digambar ya, kamu bisa lihat 7 bagian. Ditulis dalam bentuk pecahannya, maka bentuk pecahannya adalah 7/16. 7 bagian tadi yang untuk ditanami tomat, dan 16 itu adalah jumlah keseluruhannya. Sekarang, tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam bentuk pecahannya. Iya, benar sekali, 3/16. Kemudian, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan 2/16. Lalu, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Jadi seperti itu ya. Kamu harus pahami untuk materi pecahan ini. Jadi kamu harus pahami dulu jika dia ada dalam bentuk gambar, pahami dulu setiap bagiannya ya, supaya kamu memahami dan mengerti ketika diubah dalam bentuk pecahan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya untuk materi hari ini, yaitu dari materi bahasa Indonesia mengenai dongeng, kemudian
ada PPKN, memahami peran dan tugas, dan yang terakhir matematika mengenai pecahan yang dipahami dalam bentuk soal cerita. Jadi, kalau kamu sudah memahaminya, kamu bisa lanjutkan ya, mengerjakan tugas yang ada di Google Form dengan baik dan benar. Tapi jika belum kamu memahami materi hari ini, kamu boleh mengulang video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kamu ulangi sampai kamu paham, kemudian kamu kerjakan tugas yang ada di Google Form dengan baik dan benar. Nah, jika kamu tidak bisa mengerjakan di Google Form, kamu bisa kerjakan di buku tulis. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu Debbie. Selalu semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.